of gem cry. Orang yang membuat doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bermana dan berada surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk firman yang luar biasa. Kami Pak berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, sementara kami akan memulai belajar kami, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, berkati juga yang kedua yang akan menjadi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kelihatan materi yang dibawakan? Iya. Materi kita tentang mengembangkan karakter Kristiani, yaitu kasih, kesabaran, dan pengembangan diri. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu karakter Kristiani? Ada. Karakter Kristiani adalah sifat, sikap, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Yesus Kristus. Bagaimana diajarkan dalam Alkitab? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Kita harus bisa mencerminkan yang demikian. Bagaimana yang diajarkan Tuhan. Yang selanjutnya adalah mengapa kita harus mempelajari karakter Kristiani. Apa maksudnya bagi kita? Di sini wakil 3 menekankan, yaitu yang pertama, memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Seorang remaja harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah menumbuhkan kesaksian diri yang baik di masyarakat. Nah, dengan menumbuhkan kesaksian diri yang baik di masyarakat, kita bisa menerapkan kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Melalui hal tersebut, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Ketika kita telah melakukan kasih, kita telah berbuat kasih, melakukan kebenaran, secara tidak langsung kita telah memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri karakter Kristiani. Ciri-ciri karakter Kristiani ada 3, yaitu yang pertama kasih. Kasih adalah cinta tanpa syarat yang diberikan seseorang kepada sesama tanpa harus meminta pujian atau mengharapkan imbalan. Contohnya seperti ini: jika kita sedang menolong seseorang yang sedang kesulitan, kita menolong seseorang tersebut dengan ikhlas, tidak meminta imbalan, dan kita juga harus menolong orang tersebut karena dari hati yang tulus. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Ketika kita sedang mengalami situasi sulit, kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, mengapa aku harus demikian? Kenapa harus aku yang dipuji? Di situ kita harus sabar jika doa kita belum dikabulkan. Mungkin itu adalah cara Tuhan agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol diri agar tetap sesuai dengan iman Kristiani. Contohnya adalah ketika kita mengalami situasi sulit, ketika kita sedang digoda oleh teman kita, ayolah kita ambil buah-buahan yang di sana. Ayolah, enak itu loh. Tetapi kita harus bisa menahan diri kita, harus mengontrol diri kita. Mengapa demikian? Karena sebagai remaja Kristiani, kita harus bisa mencerminkan hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang selanjutnya adalah cara mengembangkan karakter Kristiani. Cara mengembangkan karakter Kristiani ini ada 4. Yang pertama yaitu mempelajari firman Tuhan. Dengan kita mempelajari firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa itu tentang firman Tuhan, kita bisa mengembangkan karakter tersebut. Dengan mudah kita bisa mengembangkan kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu membangun kasih sejak dini. Ketika kita mulai kecil, kita sudah dididik untuk mengasihi, kita sudah diajarkan mengasihi pada orang tua kita. Maka ketika kita besar, kita sudah terbiasa dengan berbuat baik. Yang ketiga adalah belajar sabar. Kita harus bisa belajar sabar menghadapi segala situasi, menghadapi teman kita. Kita tidak boleh mengendalikan teman kita, tetapi kita harus bisa sabar menghadapi masalah tersebut. Yang keempat adalah mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita bisa menjadikan diri kita. Karena
bantuan hukum Islam, kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, demikian materi yang dibawakan. Sampai sini ada yang kurang mengerti? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Nah, karena semua sudah mengerti, Ibu akan membuat tugas kelompok. Kelompok yang pertama, ini yang dua baris ini. Kelompok yang kedua ini, dan kelompok yang ketiga ini. Yang mencari tugas kelompok adalah yang pertama, tugas kelompok 1, bagaimana kasih tanpa syarat dapat diterapkan dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana menghadapi situasi sulit dalam konteks sahabat. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan dalam mengendalikan diri dan apa solusinya. Kerjakan dengan kerjasama ya, jadi. Berhubung waktunya sudah habis, apakah sudah siap? Sudah. Tugas kelompok kami perkenalkan kami dari kelompok 2. Tugas kami yaitu bagaimana menghadapi situasi sulit dalam konteks sabar. Kami mengambil jawaban di mana kita berserah kepada Tuhan atau kita membuat komunikasi dengan Tuhan seperti ini. Selanjutnya kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, untuk kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana kasih tanpa syarat dapat diterapkan dalam lingkungan sekitar? Nah, di sini kami bisa menjawab dengan kasih tanpa syarat dapat diterapkan dengan
Kita berdoa, bersyukur kami Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul dari awal hingga akhir penutupan sudah dari kami. Biarlah apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah